Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya. Apa-apaan ini? Kamu ingin membunuh kakekmu? Sepertinya kamu tidak bisa. Ucap Chu Feng sambil tersenyum. Senyum itu dipenuhi dengan provokasi, dan dia memiliki penampilan seolah-olah mengatakan, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Sementara kultivasi Chu Feng lebih rendah dari lawannya, tapi ia berani bertindak sedemikian rupa karena kultivasi tidak berguna di sana. Tentu saja, bahkan jika kultivasinya efektif di sini, Chu Feng masih tidak akan takut padanya. Chu Feng tidak akan pernah menurunkan kepalanya menjadi individu yang tidak masuk akal dan sombong. Pencuri kecil terkutuk, apakah kamu berani memberitahu tuan muda ini tentang galaksi, Starfield mana, alam atas mana, dan dari klan mana kamu berasal? Tanya Xian Hai Suoyi dengan marah. Terbukti, Chu Feng benar-benar membuatnya marah. Dari nada bicaranya saja, itu dapat ditentukan bahwa dia tidak semata-mata bertanya kepada Chu Feng tentang hal-hal itu karena dia ingin tahu. Namun sebaliknya, dia bertanya kepada mereka karena dia berencana untuk melakukan pembalasan terhadap Chu Feng. Bas-bas. Tepat pada saat itu, badan cahaya tiba-tiba muncul dan berdiri di atas platform. Tubuh cahaya itu berbentuk manusia. Tubuh itu memegang tongkat di tangannya, dan memiliki penampilan seorang pria tua. Namun untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Chu Feng tidak tahu apakah individu itu adalah orang yang sebenarnya, ataukah tubuh spiritual atau penciptaan pembentukan formasi. Namun demikian, Chu Feng bisa memastikan bahwa individu itu memiliki kekuatan luar biasa. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada Xian Hai Suoyi. Hanya satu di antara kalian berdua yang bisa mendapatkan harta karun di sini. Adapun yang lain, kamu akan pergi. Selanjutnya di tempat ini, kultivasi kamu tidak akan berguna. Siapa yang tetap tinggal dan siapa yang pergi, itu akan bergantung pada siapa di antara kamu yang dapat menjawab pertanyaan aku dengan benar, kata tubuh cahaya misterius itu. Senior, silahkan dan ajukan pertanyaan kamu. Junior ini pasti akan berusaha keras untuk menjawabnya. Xian Hai Suoyi membungkuk dengan hormat ke tubuh cahaya. Tidak ada jejak kesombongan dan kebelaguan yang dia perlihatkan kepada Chu Feng. Pada saat itu, dia terlihat sangat rendah. Penampilannya yang rendah tidak hanya lahir dari kesopanan. Namun sebaliknya, itu adalah sikap yang rendah hati, kerendahan hati yang menyanjung seseorang. Jangan repot-repot menyanjung aku. Apakah kamu akan bisa tetap tinggal atau tidak, itu akan tergantung pada kamu sendiri. Tubuh cahaya misterius berkata dengan acuh tak acuh. Terbukti, itu tidak terpengaruh oleh sanjungan Xian Hai Suoyi. Karena ditolak, ekspresi Xian Hai Suoyi berubah menjadi jelek. Kemudian, dia menarik sikapnya yang rendah hati dan mengungkapkan ekspresi yang sangat tidak senang. Untuk mengubah sikapnya segera setelah kegagalan dalam sanjungannya, itu dapat dilihat bahwa pria itu sangat sombong. Melihat kalian berdua adalah spiritualis dunia, aku akan memberikan tugas yang bisa diselesaikan dengan kekuatan spiritualis, kata tubuh cahaya misterius itu. Bas-bas. Tepat pada saat itu, tubuh cahaya misterius itu mengarahkan tongkatnya ke depan. Kemudian, sinar cahaya ditembakkan dan mendarat di antara Chu Feng dan Xian Hai Suoyi. Sinar cahaya itu segera berubah menjadi gerbang. Gerbang itu hanya setinggi 3 meter dan lebar 2 meter. Pada saat itu, gerbang itu terbuka. Gerbang itu terletak tepat di antara Chu Feng dan Xian Hai Suoyi tanpa bergerak sama sekali. Kalian semua bisa mendorong gerbang ini dengan kekuatan spiritualmu. Siapapun yang berhasil mendorong gerbang ini ke tubuh lawan mereka, maka dia dapat mengirim lawannya keluar dari sini. Adapun orang yang berhasil tinggal, dia akan mendapatkan harta karun. Batas waktunya adalah 1 jam. Jika hasil pertempuran tidak ditentukan dalam 1 jam, maka, ucap tubuh cahaya itu. Sangat mudah. Tuan muda ini akan segera meminta kamu keluar dari sini. Sebelum tubuh cahaya misterius itu bisa menyelesaikan kata-katanya, Xian Hai Suoyi segera mengirimkan kekuatan spiritual yang sangat kuat, dan mulai mendorong gerbang ke arah Chu Feng. Benar-benar kurang sopan santun, ucap Chu Feng. Melihat itu, bagaimana bisa Chu Feng berani ragu? Dia segera mengirimkan kekuatan spiritualnya sendiri untuk mendorong ke gerbang juga.
Kekuatan spiritual Chu Feng sangat kuat. Meskipun Xian Haisouyi telah menyerang terlebih dahulu dan menang, tapi Chu Feng segera mendorong gerbang kembali ke tempat asalnya. Kultivasi kamu tidak banyak, tetapi kekuatan spiritual kamu cukup kuat. Sepertinya aku telah meremehkanmu, ucap Xian Haisouyi. Melihat bahwa kekuatan spiritual Chu Feng sekuat ini, ekspresi Xian Haisouyi juga berubah. Kemudian, Chu Feng menemukan bahwa gerbang yang dia dorong mundur dengan mudah itu mulai terhalang untuk bergerak. Sudah jelas bahwa Xian Haisouyi ini tidak menempatkan Chu Feng di matanya di awal, dan tidak mau habis-habisan di awal. Namun setelah menemukan bahwa kekuatan spiritual Chu Feng sangat kuat, dia juga tidak lagi menahan diri, dan mulai bertarung habis-habisan melawan Chu Feng. Karena kekuatan spiritual Xian Haisouyi cukup kuat sejak awal, maka Chu Feng tidak dapat memegang banyak keunggulan atas Xian Haisouyi. Sepertinya aku harus mati-matian juga, ucap Chu Feng yang tidak ingin menunda pertandingan. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa tubuhnya yang sebenarnya masih berada di Gua Penghapusan Iblis, dan klan monster mengerikan Bloodskale masih berusaha untuk menemukan dan membunuhnya. Dengan demikian, saat dia bersembunyi di tempat yang sangat aman, Chu Feng masih ingin cepat menyelesaikan pertandingan untuk menjaga dari sesuatu yang tak terduga. Karena itulah, ia berencana untuk habis-habisan dan menyelesaikan pertandingan secepat mungkin. Meraung. Namun tepat pada saat Chu Feng berencana untuk keluarkan semuanya, kepalanya tiba-tiba mulai sakit secara besar-besaran. Segera, Chu Feng pun setengah berlutut ke tanah. Pada saat Chu Feng setengah berlutut ke tanah, kekuatan spiritualnya juga tumbuh jauh lebih lemah. Xian Haisouyi segera menangkap peluang itu untuk dengan cepat mendorong gerbang ke arah Chu Feng. Sial, melihat ini, Chu Feng buru-buru menahan rasa sakit di kepalanya, dan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendorong gerbang yang masuk kembali. Namun sayangnya, rasa sakit kepala yang sangat besar ini, itu membuat Chu Feng tidak dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan konsentrasi penuh. Karena itulah, dia tidak bisa melepaskan kekuatan penuh kekuatan spiritualnya. Jadi pada saat itu, belum lagi tidak bisa mendorong gerbang yang masuk kembali, dia bahkan tidak bisa menghentikannya dari dorongan itu. Perlahan-lahan, gerbang tumbuh semakin dekat dan lebih dekat ke arah Chu Feng. Aku berpikir sejenak bahwa kamu mungkin seorang jenius spiritualis dunik. Namun ternyata, itu tidak lebih dari gertakan saja. Namun kamu jangan sedih. Dikalahkan oleh tuan muda ini, itu adalah hal yang wajar. Kamu harus merasa terhormat dikalahkan oleh aku. Pada saat itu, wajah Xian Haisouyi dipenuhi dengan rasa puas diri. Bajingan sialan itu sebenarnya sesombong ini. Jika itu bukan karena fakta, bahwa kamu benar-benar melukai kekuatan spiritualmu demi mendapatkan slip bambu yang dianugerahkan dewa, bagaimana mungkin dia cocok untukmu? Kamu pasti sudah mengalahkannya sejak lama, ucap si ratu. Melihat bahwa Chu Feng dihina, si ratunya mengungkapkan ekspresi yang tidak sesuai. Dia bahkan merasa lebih buruk daripada dipermalukan. Lagi pula, dia tahu betul bahwa dalam hal kekuatan spiritual, Chu Feng jauh lebih unggul dari Xian Haisouyi ini. Namun sayangnya, demi membantu Golden Crown True Immortal mendapatkan slip bambu penganugerahan dewa, Chu Feng telah serius melukai kekuatan spiritualnya di Mount Cloud Crown. Pada saat itu, Chu Feng tidak bisa melepaskan kekuatan spiritual yang sebenarnya dia miliki. Kalau tidak, si ratu merasa bahwa Chu Feng dapat benar-benar menginjak-injak Xian Haisouyi dalam hal kekuatan spiritual. Woi sampah, mengapa kamu tidak menyatukan dirimu? Batas waktu adalah 1 jam, dan pertandingan baru saja dimulai. Apa ini? Kamu berencana untuk membiarkan tuan muda ini menang? Ini benar-benar terlalu membosankan. Katakan padaku, apakah kamu ingin tuan muda ini bersikap mudah padamu? Bagaimana dengan ini, panggil tuan muda ini leluhur, dan aku akan mempertimbangkan untuk mengalahkanmu lebih lambat, dan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan. Hahaha, ucap Xian Haisouyi. Pada saat itu, Xiao Haisouyi tertawa sangat kejam. Wajah awalnya yang tampan, itu telah berubah sangat menjijikkan ketika dia tertawa tak tahu malu. Paling menjijikkan dari semua, meskipun dia berteriak tentang menjadi mudah pada Chu Feng, tapi dia benar-benar akan habis-habisan untuk mengalahkan Chu Feng secepat mungkin. Sial, Chu Feng merasa sangat tidak berdamai di dalam hatinya, dan dia mencoba yang terbaik untuk melepaskan kekuatan rohnya. Namun semakin ia mencoba melepaskan kekuatan spiritualnya, maka sakit kepalanya menjadi semakin tak tertahankan.
Pada akhirnya, keinginannya untuk melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual, itu hanya menghasilkan hasil yang berlawanan dengan kekuatan spiritualnya yang semakin lemah. Adapun gerbang itu juga semakin dekat dan lebih dekat ke arah Chu Feng. "Ratu, maafkan aku, sepertinya aku akan dikalahkan," ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng merasa sangat bersalah di dalam hatinya. Dia merasa bersalah karena meskipun kesempatan untuk membantu si ratu berada tepat di depannya, tapi dia sebenarnya tidak cukup kuat untuk mendapatkannya, dan akan segera kembali dengan tangan kosong. Dia merasa sangat sedih di hatinya. Bahkan untuk Chu Feng, rasa sakit di hatinya bahkan lebih tak tertahankan daripada rasa sakit di kepalanya. "Chu Feng, kamu tidak bisa mengakui kekalahan. Kamu harus gigih. Kamu tidak bisa kalah dari seorang bajingan seperti dia. Tidak masalah apakah kamu bisa mendapatkan permata itu atau tidak. Namun kamu benar-benar tidak bisa membiarkan diri kamu dikalahkan oleh bajingan semacam itu. Kamu tidak bisa membiarkannya memandang rendah kamu. Bagaimana ratu ini mengajarimu? Apakah kamu lupa tentang semua pengalaman yang kamu miliki selama bertahun-tahun? Sudahkah kamu menanggung semua penderitaan itu dengan sia-sia? Bagaimana kamu bisa mengakui kekalahan pada saat seperti itu? Ini tidak seperti Chu Feng yang aku kenal. Chu Feng yang aku kenal sama sekali tidak akan mengakui kekalahan terhadap seseorang seperti itu, dan dia sama sekali tidak akan menundukkan kepalanya pada saat seperti ini. Bajingan Chu Feng, tenangkan dirimu untuk ratu ini." Si ratu berteriak dengan histeris, dan kata-katanya penuh dengan keengganan. Xian Hai Suoyi tidak dapat mendengar suara ini. Bahkan selain Chu Feng, maka tidak ada orang lain yang bisa mendengar suara itu. Namun ketika suara itu memasuki telinga Chu Feng, suara keengganan itu seperti serangkaian pisau tajam yang menembus hati Chu Feng. Betul sekali. Bertahun-tahun, sejak ketika dia adalah murid luar dari Akademi Azure Dragon, dia telah mencapai prestasi saat ini pada hari ini selangkah demi selangkah, dan mengalami banyak kesulitan. Namun tidak pernah sekalipun dia mengakui kekalahan. Dengan demikian, bagaimana dia bisa mengakui kekalahan pada saat seperti ini? Dan yang terpenting adalah, si ratu telah memberikan begitu banyak untuknya. Dia bahkan nyaris kehilangan nyawanya untuknya. Bagaimana bisa Chu Feng mengakui kekalahan? Bagaimana mungkin dia bisa mengecewakan si ratu? Dia tidak bisa. Tidak peduli apa, dia sama sekali tidak bisa melakukan itu. Bahkan jika dia mati, dia masih tidak bisa mengakui kekalahan. Meraung. Tiba-tiba saja, Chu Feng berteriak keras. Pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba berdiri. Dia berdiri di sana seperti binatang buas yang terbangun. Orang ini, melihat Chu Feng tiba-tiba berdiri kembali, hati Xian Hai Suoyi menjadi tegang. Dia tanpa sadar merasa bahwa situasinya menjadi buruk. Karena itulah, dia menggertakkan giginya dan berusaha sekuat tenaga untuk melepaskan kekuatan spiritualnya. Dia ingin mengalahkan Chu Feng dengan cepat. Namun dia terkejut setelah menemukan bahwa, gerbang yang hanya bisa digerakkan dengan kekuatan spiritual, gerbang yang hanya berjarak 3 meter dari Chu Feng, itu sebenarnya tidak bergerak. Pada saat itu, gerbang itu seperti gunung yang sangat besar sehingga ia tidak mampu bergerak. Tidak peduli berapa banyak kekuatan spiritual yang dia tuangkan, dia tidak dapat menggerakkan gerbang itu menuju Chu Feng sedikit pun. Adapun Chu Feng, dia bertindak seolah-olah dia lupa tentang rasa sakit di kepalanya. Karena hanya ada satu orang, yaitu Xian Hai Suoyi di matanya. Hanya ada satu hal dalam pikiran Chu Feng, sesuatu yang harus dia lakukan, dan sesuatu itu bahkan lebih penting daripada hidupnya. Ini artinya, dia harus mengalahkan Xian Hai Suoyi. Xian Hai Suoyi. Tiba-tiba saja, Chu Feng membuka mulutnya dan berbicara dengan tenang. Tidak ada amarah baik nadanya maupun matanya. Hah, Xian Hai Suoyi kaget. Dia tidak tahu mengapa Chu Feng tiba-tiba memanggil namanya pada saat seperti itu. Selanjutnya, Chu Feng melakukannya dengan nada yang begitu tenang. Seolah-olah ejekan dan penghinaan sebelumnya tidak membuat marah Chu Feng sama sekali. Dengarkan baik-baik, dan ingatlah ini dengan benar. Nama aku Chu Feng, kata Chu Feng kepada Xian Hai Suoyi. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Xian Hai Suoyi menjadi semakin bingung. Dia tidak mengerti mengapa Chu Feng mengatakan kata-kata itu. Tepat pada saat itu, Chu Feng yang awalnya tenang tiba-tiba berteriak seperti binatang buas yang marah, dan seperti gunung berapi yang meletus. Alasan untuk itu adalah karena kakekmu ini, aku, akan menjadi orang yang mengalahkanmu, teriak Chu Feng. Dan, boom!
Tepat setelah kata-katanya meninggalkan mulutnya, kekuatan besar spiritual meledak keluar dari tubuh Chu Feng. Gerbang yang hanya berjarak 3 meter dari Chu Feng, itu langsung didorong ke Xian Haisui oleh kekuatan spiritual peledak Chu Feng. Tidak, pada saat itu, Xian Haisui mengeluarkan teriakan yang sangat tidak selaras. Suaranya masih melekat di aula istana. Namun tubuhnya sudah ditelan oleh gerbang itu, dan dikirim keluar dari aula istana, bahkan dikirim keluar dari kuil suci surgawi. Setelah Chu Feng mengusir Xian Haisui pergi, dia duduk tanpa daya di tanah seperti bola kempes. Pada saat itu, aura Chu Feng sangat lemah, dan kulitnya juga sangat jelek. Itu seolah-olah dia sedang sakit parah. Butir-butir keringat seukuran kacang menutupi seluruh tubuhnya, dan kemudian jatuh darinya tanpa henti. Namun demikian, Chu Feng memiliki ekspresi gembira di wajahnya. Dia pun berkata kepada si ratu. "Ratuku, bagaimana itu? Aku tidak mempermalukan kamu kan?" tanya Chu Feng. "Oh kamu, jangan coba-coba memamerkan di sini. Kamu harus tahu bahwa kamu pada awalnya dapat dengan mudah menang hari ini. Alasan mengapa itu sangat sulit adalah, itu semua karena kamu memutuskan untuk pamer saat itu," kata si ratu dengan sangat tegas. "Aku mengerti ratuku, yang rendah ini pasti akan mencatatnya di masa depan," kata Chu Feng dengan senyum gembira di wajahnya. Itu benar," si ratu berbicara dengan cara yang pura-pura ketat. Namun demikian, dia jelas-jelas memiliki ekspresi gembira di wajahnya yang sangat cantik. Di matanya yang cerdik, itu sudah jelas ekspresi sakit hati. Secara alami, dia merasa sakit hati untuk Chu Feng. Pemenang bisa mendapatkan harta karun itu. Tepat pada saat itu, tubuh cahaya misterius itu berbicara dengan datar. Saat berikutnya, tubuh itu menghilang. Apa yang hilang bersamaan dengan itu adalah gerbang yang digunakan Chu Feng untuk mengalahkan Xian Haisui. "Akhirnya berhasil," gumam Chu Feng. Chu Feng berjalan ke platform permata, dan melihat permata sumber energi yang sekarang dalam jangkauannya. Dia masih merasa agak gugup. Chu Feng tidak dapat memastikan, apakah dia benar-benar bisa mendapatkan permata energi sumber atau tidak. Alasan untuk itu adalah, karena dia terus merasa bahwa dia sangat-sangat jauh dari alam biasa 100 perbaikan. Dengan seberapa jauhnya dia, bagaimana dia bisa tiba di tempat ini? Mungkinkah itu benar-benar seperti yang dikatakan Tuan Muda Li Ming, bahwa hanya jiwanya yang bepergian ke sana? Jika itu benar-benar hanya jiwanya saja, apakah ia akan berhasil membawa permata sumber energi ini kembali ke tubuhnya yang sebenarnya? Meski gugup, Chu Feng masih mengulurkan tangannya untuk meraih permata sumber energi itu. Bas-bas. Pada saat tangan Chu Feng meraih permata sumber energi itu, Chu Feng merasa bahwa lingkungannya mulai berubah dengan cepat. Pada saat itu, Chu Feng merasa seolah-olah tubuhnya melewati dunia yang tak terhitung jumlahnya. Namun demikian, sensasi semacam itu hanya berlangsung sesaat. Pada saat itu, Chu Feng menemukan bahwa dia telah kembali ke gua penghapusan iblis. Dia masih berdiri di tempat yang sama di mana dia sebelumnya berada, dan lingkungannya juga persis sama. Namun, ada satu item tambahan muncul di tangannya. Itu adalah permata sumber energi yang telah diperolehnya di kuil suci surgawi. Tidak hanya permata energi sumber di tangannya, tetapi juga memancarkan sejumlah besar energi sumber. Itu praktis sama dengan ketika dia mendapatkannya di kuil suci surgawi. "Ini sebenarnya ada di sini. Ratu, apakah kamu melihat ini? Itu benar-benar ada di sini. Ini benar-benar mistis. Tempat mistis semacam itu benar-benar ada di dunia ini," ucap Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tanpa henti terus bersemangat. Meskipun dia telah pergi ke banyak sisa dan simpanan harta karun, tapi dia belum pernah ke tempat mistis seperti kuil suci surgawi. "Kamu butuh waktu lama, dan kamu hanya membawa kembali harta seperti itu," ucap Li Ming. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar. Itu adalah Tuan Muda Li Ming. Pada saat itu, Tuan Muda Li Ming menatap Chu Feng dengan tatapan yang menunjukkan ketidakmampuannya untuk memahami Chu Feng. "Apakah ada yang salah?" tanya Chu Feng sambil terus tersenyum. Pada saat itu, dia benar-benar gembira. "Apakah hal itu bahkan membantu kamu? Itu hanya untuk roh duniamu kan?" Tuan Muda Li Ming berkata. "Inilah yang aku inginkan," balas Chu Feng sambil tersenyum lebih kuat. Lalu dia berkata kepada Tuan Muda Li Ming, "Hei gadis, terima kasih. Jika bukan karena kamu, aku tidak akan bisa memasuki kuil suci surgawi,
dan tidak akan bisa mendapatkan ini, ucap Chu Feng. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya tidak ingin berutang budi padamu. Tuan Muda Li Ming berkata dengan dingin. Dihadapi dengan jawaban dingin dari Tuan Muda Li Ming, senyum di wajah Chu Feng tetap tidak berubah. Dia sudah tahu bahwa Tuan Muda Li Ming sebenarnya juga tipe orang yang dari luarnya dingin, tetapi dalamnya hangat. Chu Feng tidak lagi sopan kepada Tuan Muda Li Ming. Namun sebaliknya, dengan pikirannya ia membuka gerbang spiritualnya. Segera, sosok yang sangat cantik keluar dari gerbang spiritualnya. Wanita itu sangat cantik. Penampilannya mampu memikat semua pria di dunia. Adapun siapakah dia? Dia secara alami adalah si Ratu. Ratu, perbaiki ini. Kamu harus bisa mencapai terobosan dalam kultivasi kamu, ucap Chu Feng sambil menyerahkan permata kepada si Ratu yang berisi sejumlah besar sumber energi. Bang! Namun seketika si Ratu menembakkan tinjunya, dan kemudian menabrakannya ke dada Chu Feng. Bajingan, kamu terlalu tidak patuh. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memilih ini? Ucap si Ratu yang sebenarnya tidak senang. Dia memiliki ekspresi keluhan. Namun meskipun dia melihat si Ratu marah, senyum di wajah Chu Feng semakin kuat. Hanya saja, senyumnya itu dipenuhi rasa bersalah. Lain kali, aku pasti akan mendengarkanmu. Apakah itu baik-baik saja? Kata Chu Feng. Itu kesepakatan. Lain kali, jika kamu akan menghadapi sesuatu seperti ini lagi, kamu harus memilih apa yang ratu ini inginkan untuk kamu pilih. Mengerti? Si ratu berbicara dengan nada memerintah. Sudah-sudah, aku pasti akan melakukan apa yang kamu perintahkan, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Bertindaklah dengan sungguh-sungguh, keluh si ratu. Iya bawel, balas Chu Feng sambil mengungkapkan penampilan yang sangat serius dan berdiri tegak lurus. Melihat adegan ini, si ratu akhirnya tidak bisa menahan diri dan tertawa. Senyumnya sangat menawan. Senyum itu hanya mampu membalikkan seluruh dunia. Melihat adegan ini, Chu Feng merasa bahwa semuanya sepadan. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.